Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang bersama Bapak Adian Radiatus. Beliau adalah seorang aktivis, juga sahabat baiknya Pak Lius. Nah, saat ini kita akan berbincang dengan beliau untuk meminta pendapatnya terkait dengan kepergian Pak Lius pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 yang lalu. Pak, Ya, bagaimana Bapak perasaan Bapak ya terhadap kepergian Pak Lius? Karena Bapak dulu bertahun-tahun bersama gitu ya, memulai melakukan pergerakan yang bersama, tiba-tiba Bapak harus kehilangan beliau. Bagaimana Pak perasaan? ya sebenarnya memang dia seorang kawan yang baik dalam arti ada peduli sama kawan. Kalau soal aktivitas memang saya tidak sebanyak yang beliau lakukan tentunya. Hanya kadang-kadang ada komunikasi gitu. Yang saya nilai adalah bahwa beliau orang yang Pak Lius ini orang yang konsisten, ya almarhum orang yang humble, sederhana, tapi dia punya perjuangan satu yaitu banyak urusan-urusan yang tidak adil di masyarakat yang mengadu kepada dirinya dibantu diselesaikan tanpa ribut-ribut lah gitu. Jadi sebenarnya saya lihat apa yang dilakukan olehnya itu banyak positif ya. Pak Lius ini kan bisa dibilang sebagai seorang keturunan Tionghoa yang mungkin berbeda dengan yang lain, dengan pilihannya. Karena beliau berada di barisan oposisi. Dan yang saya juga mengetahui bahwa selama ini juga Pak Lius banyak mengalami tantangan. Nah, menurut Bapak, tapi kan beliau tuh tetap tuh konsisten dengan apa yang dia lakukan seperti yang Bapak katakan. Sebetulnya Bapak melihat figur Pak Lius itu seperti apa, Pak? Ya sebenarnya kalau bicara bersikap oposisi, lihat sudut pandangnya juga sebenarnya perbedaan pendapat itu bukan berarti kan hal yang buruk atau tidak baik gitu ya. Karena kan itu untuk koreksi. Dan memang perkembangan bahwa di dunia media sosial ini begitu luas, tapi ada sisi positif juga dari perkembangan media sosial ini karena dengan demikian pihak-pihak yang tadinya kurang berwawasan menjadi bertambah wawasan, yang tadinya tidak mengenal aktivitas seseorang menjadi kenal gitu. Ya saya kira soal sisinya dari sisi dia seorang pergerakan yang beretnis Tionghoa, saya kira memang masih kadang-kadang masih menghadirkan sesuatu yang asing gitu loh. Padahal di banyak negara maju soal etnis sudah tidak pengaruh, tapi soal suara, soal kebenaran, soal keadilan itu yang lebih diperhatikan. Apakah orang tersebut bicaranya tepat dengan masalahnya atau mengada-ada kan gitu. Dan selama ini konsistensi Pak Lius terhadap apa yang dia belanya saya kira cukup memadai. Kalau Bapak melihat sosok Lius itu seperti apa sih, Pak? Ya seperti saya bilang orangnya sih sebenarnya humble ya, sederhana, kemudian juga mudah bergurau gitu kalau saya lihat kita lagi bertemu gitu kan. Jadi tidak selalu masalah-masalah yang berat ya. Saya kira kalau akan aktivitasnya lebih kepada dunia politik, kalau dalam rangka bersuara ya, tapi dalam dunia sosial membantu masyarakat yang bermasalah, berkasus, ya itu beda lagi tentunya. Banyak yang ditangani dengan baik, sehingga saya lihat banyak juga yang berterima kasih, walaupun itu tidak dipublikasi oleh media gitu loh. Itu yang saya tahu, karena juga saya tahu juga bukan langsung, kadang-kadang dari kawan-kawan kita yang lain juga gitu. Saya kira itu. Pak, selama Bapak bergaul dengan beliau selama bertahun-tahun, apa yang paling berkesan buat Bapak dari Pak Lius? Sebenarnya sih bukan soal bertahun-tahun ya, saya ada durasi di mana memang saya pas waktu itu dia sama pilihannya di dalam Pilpres yang lalu, jadi kemudian juga kami ya ada komunikasi lah sama pilihan kan, gitu loh. Tapi ya kemudian tentunya kegiatan dia sangat banyak dan saya hanya melihat dari sisi media berita dan yang bersangkutan bila mengirim informasi via medsos ya, WhatsApp grup misalnya gitu loh. Jadi saya kira Pak Lius ini memang dari sisi ketionghoanya memang masih belum familiar ya di mata publik, tapi banyak yang menghargai dan menilai baik aja gitu loh. Ya sekarang tentu manusia ada kurang lebihnya ya. Kalau dia dipandang ada hal yang tidak pas, tentu itu lumrah-lumrah saja, dan saya lihat orangnya tidak pernah memperkarakan orang yang mengkritik dia. Harapan Bapak Pak ke depan terhadap masyarakat, terutama bagi para pendukung maupun yang mungkin yang haternya Pak Lius, harapan Bapak? Ya seseorang dalam melaksanakan tugas hidupnya telah berlalu ya, jadi Pak Lius juga sudah selesai tugas hidupnya, dan saya kira kita ambil sisi hikmah positifnya aja.
Bapak Lius itu seorang pejuang yang kebetulan beretnis Tionghoa di Indonesia ini terkesan kadang-kadang masih terkesan eksklusif, walaupun sebenarnya kita sudah pluralisme ini, jadi kita sudah saling menyatu ya sebagai Tionghoa Indonesia juga, sama dengan suku-suku lain. Ya, harapan saya kita sudah melebur, jadi kalau orang bersuara berbeda pendapat dan sebagainya, saya kira wajar saja, kecuali itu mengandung unsur fitnah atau misalnya menuduh seseorang yang tidak melakukan perbuatan itu, tentu itu sikapnya tidak baik. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Adrian Radiatus. Kita bertemu lain waktu. Salam.